kami sedang berada di tempat yang menyimpan kekayaan sejarah dan budaya bangsa kita, yaitu Museum Nasional Republik Indonesia. Museum yang dijuluki Museum Gajah ini bukan hanya sekadar bangunan tua. Ia adalah jendela waktu yang memperlihatkan perjalanan peradaban Indonesia dari masa prasajarah hingga era kontemporer. Disinilah artefak dan karya seni terbaik dikumpulkan, bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi juga untuk bercerita. Tujuan kami hari ini adalah menjelajahi galeri seni rupa dan menganalisis 3 karya luar biasa yang masing-masing merepresentasikan periode dan gaya yang berbeda. Nah, kita di sini udah ada di dalam museumnya. Kalian penasaran nggak sih di sini ada apa aja? Yuk kita lihat, ya. Dengan karya yang syarat makna sejarah, yaitu sketsa perang kolonial Puputan Jagaraga oleh Maestro Heri Wibowo tahun 1964. Konsep dari karya ini adalah merekam dan mengabadikan semangat perlawanan heroik rakyat Bali dalam peristiwa Puputan Jagaraga. Dengan jenis seni tradisional art, secara visual, lukisan sangat padat dan naratif menggambarkan adegan pertempuran secara massal. Tokoh-tokoh seperti prajurit, rakyat, dan tentara Belanda digambarkan secara detail dalam berbagai pose dinamis, menunjukkan intensitas dan kekacauan perang dalam bentuk seni 2 dimensi. Jenis dari karya ini termaksud karya seni murni yang berfokus pada ekspresi artistik dan dokumentasi sejarah. Pendekatan estetik yang digunakan estetika pramodern. Pendekatan ini dipilih karena karya ini berfokus kuat pada fungsi naratif dan representasi peristiwa sejarah dengan penekanan pada penggambaran adegan dan alur cerita yang jelas. Bahan baku yang digunakan adalah tinta atau cat di atas kanvas yang besar. Teknik yang digunakan yaitu teknik sketsa dan ilustrasi yang dikembangkan menjadi teknik lukis naratif seperti garis tegas yang menjadi ciri khas dari sketsa atau komik digunakan untuk membentuk figur dan objek, kemudian diperkuat dengan isian warna atau arsiran. Karya ini merupakan representasi visual dari peristiwa Puputan Jagaraga di Bali pada tahun 1849. Peristiwa tersebut adalah salah satu perlawanan heroik rakyat Bali terhadap invasi kolonial Belanda, di mana raja dan rakyat melakukan pertempuran sampai mati, atau juga yang disebut dengan puputan. Berikutnya, kita beralih ke era yang sangat berbeda, yaitu seni kontemporer. Ini adalah karya Bondaris Dissolved, atau artinya itu batas yang kabur, oleh Ipiki Suyesra tahun 2024. Karya ini berkonsep seni kontemporer yang mengeksplorasi materialitas, tekstur, dan hibriditas medium. Karya ini termasuk karya 3 dimensi dengan kedalaman reliefnya yang ekstrim dan volume nyata yang diciptakan oleh material yang menonjol keluar dari permukaan dinding. Jenis karya ini adalah seni murni yang ditujukan untuk tujuan ekspresi estetik, eksplorasi material, dan konseptual. Pendekatan estetiknya estetika modern yang menempatkan penekanan utama pada sifat bahan dan proses kreatif. Bahan bakunya adalah fiberglass resin di atas bulu sintetis. Teknik yang digunakan dalam karya seni ini yaitu merakit dengan penggabungan resin dan bulu sintetis pada permukaannya, dan juga teknik penuangan di mana resin diaplikasikan dalam jumlah besar dan tebal untuk menciptakan volume dan efek lelehan yang khas. Walaupun karya ini relatif baru, nilai historisnya terletak pada kontekstualisasi seni rupa kontemporer Indonesia. Judul batas yang kabur dan penggunaan material sintetik mencerminkan dialog modern tentang hibriditas media dan eksplorasi terhadap materialitas sintetik dalam konteks dunia kontemporer. Karya ini menjadi bagian dari rekaman sejarah seni yang mengeksplorasi tantangan batas-batas tradisional seni. Terakhir, mari kita amati karya dari seniman Prancis Bernard Cattelin berjudul Manhattan yang dibuat pada tahun 1959. Konsep dari karya ini interpretasi abstrak ekspresif terhadap pemandangan kota dan air, merefleksikan energi dan siluet ikonik metropolis modern
di New York dengan jenis seni traditional art yaitu lukisan di atas kanvas. Secara visual, lukisan menampilkan pemandangan yang samar-samar di mana blok-blok warna dan sapuan kuas tebal membentuk skyline kota dan pantulan air di bawahnya. Palet warna didominasi oleh biru tua dan hitam di bagian bawah, kontras dengan blok vertikal coklat, oranye, merah, dan putih pucat di bagian atas. Karya ini sangat menekankan pada tekstur dan materialitas cat. Lukisan ini termasuk karya dua dimensi. Jenis karya ini termasuk ke dalam seni murni. Pendekatan estetik yang digunakan yaitu estetika modern. Seniman menyajikan ekspresi subjektif di mana realitas tidak direplikasi secara fotografis, melainkan penggunaan warna dan tekstur yang ekspresif. Bahan baku yang digunakan yaitu cat minyak di atas kanvas. Teknik lukis yang digunakan yaitu teknik impasto yang dominan. Cat diaplikasikan dalam lapisan yang sangat tebal dan padat, seringkali dengan kuas atau pisau palet. Teknik ini menciptakan tekstur dan kedalaman yang menonjol. Karya ini memiliki nilai sejarah sebagai representasi penting dari gerakan seni Eropa pasca perang yang dibuat pada tahun 1959. Lukisan ini juga menjadi rekaman penting penafsiran Kathleen terhadap energi, hiruk-pikuk, dan siluet ikonik dari metropolis modern pada pertengahan abad 20. Nah, seru banget kan belajar seni di Museum Nasional? Dari semangat sejarah yang naratif, eksplorasi material kontemporer, hingga ekspresi subjektif yang tebal. Museum Nasional telah memperlihatkan betapa kaya dan beragamnya dunia seni rupa. Setiap karya memiliki kisahnya sendiri, gayanya sendiri, dan nilai historinya sendiri. Di sini banyak sekali karya seni lainnya yang dapat kita pelajari loh. Ada batik, ada wayang, ada patung-patung, lukisan juga ada. Terus di sini juga ada seni 3 dimensi seperti ini. Ini juga. Sampai kita bisa belajar sejarah Indonesia dan sejarah Islam beserta peninggalan sejarahnya loh.